wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Tak lupa di kesempatan ini kami akan menjelaskan sebuah aplikasi berbasis Android yang bernama iBansos dalam memenuhi penilaian ujian akhir semester workshop pemrograman Android 1. Adapun tim member kami terdiri dari 5 orang, yaitu Sahda Larissa Kalonika, Muhammad Rafli Saputra, Rizky Yanwar Firdaus, Lexa Septia Ramadhani, dan yang terakhir dengan saya sendiri yaitu Agung Ciptajaya. Latar belakang dan tujuan aplikasi. Latar belakang, pendataan bantuan sosial di masyarakat masih belum optimal. Masih sering ditemukan data ganda, tidak akurat, atau bahkan fiktif. Hal ini menyebabkan ketidaktepatan penyaluran bansos. Tujuan aplikasi menciptakan sistem pencatatan penerimaan bansos berbasis digital, memudahkan pengguna dalam mengelola data bansos dengan cepat dan efisien, mengurangi resiko kesalahan dalam pencatatan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada fitur utama aplikasi. Yang pertama yaitu ada login dan autentikasi. Pengguna harus masuk sebelum bisa mengakses aplikasi. Lalu yang kedua ada input data penerima. Gunanya untuk formulir untuk mencatat nama, alamat, dan detail lain penerima. Lalu ada daftar penerima, menampilkan semua data penerima dalam bentuk daftar list view. Lalu ada edit dan hapus data, mengelola data yang sudah diinput. Lalu profil pengguna, menampilkan informasi dasar pengguna. Dan ada navigasi menu, akses cepat ke fitur utama aplikasi. Selanjutnya ada arsitektur dan teknologi. Pertama ada platform Android native, kedua ada bahasa pemrograman Kotlin, ketiga ada database SQLite menggunakan kelas DB Helper Kotlin, keempat ada struktur aktif base, setiap fitur memiliki file aktif sendiri, kelima ada komponen UI, keenam ada edit text untuk input, ketujuh ada button untuk aksi simpan atau hapus atau edit, kedelapan ada list view untuk menampilkan data, kesembilan ada toast untuk notifikasi cepat. Akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan aplikasi. Yang pertama ada kelebihan. Poin pertama adalah aplikasi ringan, cepat dibuka, dan tidak membutuhkan koneksi internet. Yang kedua ada user interface sederhana, mudah digunakan. Yang terakhir ada fitur pencatatan data lengkap atau yang disingkat CRUD. Nah, yang kedua ada penjelasan dari kekurangan. Yang pertama ada tidak ada sistem validasi lanjut untuk input data. Yang kedua ada tidak mendukung backup atau sinkronisasi ke cloud. Yang ketiga ada kurang cocok untuk skala besar atau multi user. Oke, selanjutnya di sini ada penutup dan pengembangan. Yang pertama, aplikasi ini merupakan solusi awal untuk pencatatan dari iBansos berbasis mobile. Terus yang kedua, kedepannya aplikasi ini dapat dikembangkan agar terhubung ke database via online, misalnya Firebase. Terus yang selanjutnya ada mendukung fitur terverifikasi data penerima, dapat mengekspor ke Excel atau PDF, dan menambahkan fitur dari admin multilevel. Nah, selanjutnya apalagi ya teman-teman, kita melanjut pengujian secara mobilenya. Jadi kita masuk ke sini supaya kalian bisa melihat. Pertama kita jalankan terlebih dahulu sistemnya. Di sini kita kosongkan terlebih dahulu yang dimana ada validasi email dan password tidak boleh kosong ya. Kita isi, misalnya kita isi dengan email yang salah .com dan password yang salah. Di sini ada validasi juga email dan password tidak boleh salah ya teman-teman. Kita masuk ke dalam admin.
admin@gmail.com yang benar dan passwordnya yang benar admin123 dan langsung otomatis masuk ke dalam dashboardnya. Dan di sini di bottom navigasinya terdapat sebuah bagian home, insert, view, dan profile yang dimana di dalam dashboard ini cukup minimalis yang isinya tuh cuman gini-gini aja ya. Nah, untuk fiturnya ada apa aja? Di sini kita bisa menginput data dari calon penerima. Jadi misalnya kita datang ke dalam sebuah desa yang dimana tuh memerlukan sebuah bansos ya di sini. Kenapa ini error ya? Udah biarin aja. Pokoknya tuh ketika ada mahasiswa KKN masuk ke dalam desa dan memerlukan bansos, kita bisa mencatat secara online. Misalnya dengan NIK 20. Oh ya, sebelum itu kita tes dulu apakah ada sebuah validasi di sini ketika tidak mengisikan sebuah data. Nah, di sini ada validasi yang dimana sebuah data wajib terisi. Dan masukkan namanya, misalnya Edi dengan alamat Campaka dengan statusnya layak ya di sini. Nah, di sini kita bisa mengupload sebuah file yang dimana mengupload sebuah file itu memerlukan hak akses yang di dalam Android Manifest gitu teman-teman. Kalian bisa cari di internet banyak. Nah, misalnya kita ngupload sebuah file. Nah, data berhasil disimpan ya di sini ya. Nah, dan di sini ketika kita menginsert data tadi semuanya, otomatis akan masuk ke dalam halaman view yang dimana dalam halaman view ini terdapat sebuah fitur filter gitu. Misalnya kita mau melihat yang tidak layak, oh nggak ada karena semuanya layak semua. Kita sekarang cobain dulu di sini, masukin yang tidak layak. Nama lengkapnya Edo dengan alamatnya Cibatu. Di sini tidak layak ya, kita masukkan dengan foto yang sama misalnya. Nah, di sini kita bisa memfilter ya teman-teman. Nah, tadi yang layak, nah keluar kan yang tidak layak. Nah, gimana nih cara ngeliat yang semuanya lagi? Kita balik lagi ke semua di sini. Dan kita bisa mencari berdasarkan nama, misalnya U saja, karena di sini sudah memakai sistem persen filtering gitu. Misalnya tadi yang keluar tuh ada Edi, Upet, dan Edo di sini. Nah, di sini juga ada fitur yang dinamakan delete ya. Nah, lanjut ke delete, sudah selesai. Selanjutnya fitur apa lagi dalam bagian admin. Dalam bagian admin ini kalian bisa mengedit sesuka kalian. Misalnya kalian mengedit tampilan gambar di sini menjadi ini misalnya. Nah, jadi ada validasi foto berhasil diperbarui. Dan kalian bisa mengedit profile user yang dimana tadi kan asalnya admin@gmail.com ya. Kalian bisa mengubah di sini menjadi trpl23@gmail.com. dengan passwordnya trpl2023. Nah, sudah kan? Kita simpan perubahan di sini. Dan ketika sudah simpan perubahan, otomatis ketika kalian keluar, kalian mengetes lagi dengan admin@gmail.com dengan admin123, otomatis tidak akan bisa masuk karena password sudah diubah di dalam halaman admin. Jadi kalian harus memasukkan trpl23@gmail.com dan trpl2023. Baru kalian bisa login. Nah, untuk semuanya pengujian di dalam Android kurang lebih seperti itu. Kita hanya bisa menginsert dan mengeview, memfiltering, dan yang lainnya. Mungkin selanjutnya cukup sekian untuk presentasi pemaparan dari rekan saya Apiu dan Muhammad Rafi Saputra, maaf, dan saya Rizkyano Firdaus. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.